kita pahami ya, meminta keadilan. Jadi kalau menurut saya, mohon izin dan mohon maaf ini, untuk judulnya menimbang peluang pengadilan internasional usut peristiwa KM 50. Ya kalau menurut saya nggak usah ditimbang-timbang. Kita hanya melaksanakan apa hak dari keluarga korban, yaitu meminta keadilan di negeri ini. Pada intinya sebetulnya kita juga udah paham ya bahwa yang kata Pak Erpandi tadi bilang, kita harus sudah diratifikasi di Statuta Roma ya terkait resolusi yang mau kita ajukan terkait pelanggaran HAM yang menurut kita adalah pelanggaran HAM berat. Kenapa kita sebut itu pelanggaran HAM berat? Karena ini sudah sistematis, ya. Itu dari awal sebelum sebelum pulang ya, Habib Rizik ini sudah dipantau, ya. Sebelumnya dicekal, masuk ke dalam sini, ya. Peristiwa ini pada saat hari itu surveillance, ya, bilangnya surveillance, penguntitan. Padahal yang dikuntit tidak ada posisi statusnya tersangka ya, tersangka atau bahkan masih saksi yang udah 2 kali dipanggil karena masalah kesehatan, dan hari Seninnya beliau mau hadir kan, tapi dalam hal ini pihak kepolisian tetap melakukan surveillance ya, penguntitan ya, yang sebetulnya yang status dari Habib Rizik ini tidak dalam posisi crime in progress ya, maksudnya dia habis melakukan tindak pidana, misalnya contohnya perampokan atau pengedaran narkoba atau kasus pembunuhan gitu, terus dia melarikan diri, ya itu bisa itu dilakukan penguntitan atau surveillance. Tapi kan kenyataannya kasus protokol itu juga pelanggaran protokol kesehatan itu kan sudah pernah melakukan yang diminta harus memberikan uang sebesar 50 juta rupiah untuk dendanya ya, gitu. Dan ini kasus pelanggaran protokol kesehatan, bukan pidana yang seperti yang saya bilang tadi, pembunuhan, perampokan atau apa ya kan. Terus diduga katanya dia mau melarikan diri kemana? Orang kalau Indonesia dari Arab Saudi pulang ke Indonesia, masa mau melarikan diri ya gitu. Jadi kenapa pada saat di TKP justru polisi justru membersihkan ya darah, bukti-bukti dari laskar yang ditembak itu, bukan malah harusnya peristiwa itu disebut polisi sebagai, harusnya kan itu kan emang disebut itu adalah pelanggaran disebut polisi sebagai tindak pidana melakukan kekerasan ya, pemilikan senjata ilegal, yang seharusnya kalau kita lihat di rule engagement itu, ya kan, aturan pelibatan ya dalam SOP-nya itu kan jelas gitu. Padahal polisi, ya kan, harusnya memerhatikan rule engagement itu ya kan. Polisi memberikan polis line, ya, polis line terus olah TKP langsung di tempat. Karena itu untuk pembelaan diri mereka juga, karena kalau emang benar itu ada perlawanan, tembak menembak di situ, itu kan harus dibuktikan kan gitu, bukan malah dihilangkan buktinya di situ, ya, bukti bekas darah, terus yang meninggal 2 orang, terus dalam posisi 4 orang ditangkap, ya kan, tanpa diborgol atau diikat atau gimana gitu kan, sementara yang Habib Rizik diperiksa langsung diikat, ya kan.
dalam pengawasan kekuasaan polisi itu diikat dia. Nah ini dia katanya tembak menembak. Sebelumnya 2 orang meninggal, 4 orang lagi ditangkap tanpa diikat. Ya kan? Sementara keterangannya konferensi pers ada terjadi tembak menembak 2 orang laskar ini yang di depan posisi duduk di depan ya, gitu. Itu kan seharusnya Komnas HAM sendiri lihat, gitu. Komnas HAM harus benar-benar tuntas dalam kasus ini, sebetulnya melakukan investigasi penyelidikan ya. Kan kuncinya gampang aja, ini pelanggaran HAM berat atau tidak, ya kan? Bukan malah memojokkan atau memfitnah atau tanpa bukti ya bahwa laskar yang 2 orang ini punya senjata api dan melakukan tembak menembak. Gimana caranya? Kayak film barat kita lihat kalau memang ada itu, dan saksi di situ yang ada beberapa yang kita investigasi ya kan, keterangannya itu tidak mendengar ada tembak menembak dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya menimbang peluang pengadilan internasional ya, kita timbang-timbang ini sebetulnya bisa nggak diterima ya kan gitu. Seperti kata Pak Ervandi tadi, bagus juga ya kan, ada resolusi 1235 ya kan, yang sebetulnya Indonesia sudah masuk dalam Dewan Ekosok ya. Terus ada prosedur 1505 ya kan, yang hanya efeknya paling malu lah ya, internasional. Ternyata Indonesia penegak hukum seperti itu ya kan. Padahal yang harus kita pahami betul sekali adalah ini Indonesia negara hukum, ya kan. Itu hak yang paling hakiki itu adalah hidup, hak hidup gitu. Justru itu yang harus kita jaga sebetulnya. Jadi ketika udah gampang sekali menghilangkan nyawa orang lain itu kan berarti negara ini negara hukum yang seperti apa kayak gitu. Jadi dalam hal ini yang Bang Effendi juga tadi bilang, untuk statuta Roma ya yang belum kita ratifikasi ya, kita belum ini ya, nggak tahu kenapa sampai sekarang belum ada ratifikasi statuta Roma, apa karena nggak setuju dengan penegakan HAM atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas kita ini ya ada salah satu contoh negara, yaitu kasus di Myanmar ya, Rohingya ya. Itu malah dilaporkan pelanggaran HAM beratnya melalui negara lain, yaitu dari Afrika ya, Gambia ya. Itu ada dia punya state sponsor ya, Jadi melalui negara ini melihat adanya pelanggaran HAM, maka diwakili oleh mereka untuk melakukan itu. Nah, informasi terakhir dari kawan-kawan PP3 yang melakukan menulis surat kepada Bapak Presiden Jokowi, ya kan, mempertanyakan itu dan memperjelas bahwa itu tujuan mereka PP3 itu menulis surat ke Bapak Presiden Jokowi, tapi memang ini mau dilihat, benar-benar diketahui, benar nggak Indonesia ini masih mau menegakkan hukum, penegakan HAM di Indonesia, ya kan? Apa emang sudah unwilling, unable, ya kan? Itu dia mereka menulis surat itu hanya untuk mengetahui itu, saya rasa. Karena apa? Karena kalau sudah memang syaratnya sudah unwilling, ya kan, udah enggan dia mau menegakkan hukum Indonesia terkait HAM ini, ya maka negara lain bisa membantu dalam proses penegakan hukumnya, kayak gitu. Jadi, tapi dalam hal ini mohon izin, mohon maaf, kita nggak bisa terbuka sekali. Karena kita ini ya
kita kuasa hukum dalam proses kasus pelanggaran HAM ini emang harus sangat hati-hati sekali, baik di eksternal maupun di internal, karena ini terus terang kita dari tim advokat sendiri ya banyak yang mau tahu langkah kita seperti apa, bagaimana, siapa negara yang terlibat untuk membantu atau apa, itu banyaklah yang masuk ke kita informasi seperti itu, menginginkan informasi-informasi itu. Tapi yang jelas diskusi-diskusi ini kita sangat apresiasi sekali dari tim advokasi 6 laskar yang meninggal itu. Jadi tambahannya pada saat terjadi surveillance itu kan yang saya sampai sekarang dari pihak tim advokasi maupun keluarga itu sangat menyayangkan, dan kenapa ya, jawabannya sebetulnya Komnas HAM juga sudah mendapatkan info bahwa ada pihak lain selain polisi yang melakukan surveillance. Apakah Komnas HAM juga melakukan penyelidikan terkait itu? Siapa yang di luar dari polisi yang melakukan penguntitan itu? Itu kan terus ada beberapa mobil yang diakui oleh polisi benar itu mobil mereka. Tapi kalau ada beberapa mobil yang tidak diakui dan itu melakukan surveillance gitu loh. Nah terus kalau misalnya dari media sendiri kita lihat yang cukup kita percayalah dengan medianya itu, ada beberapa media seperti Tempo ya kan, itu ada kejadian, pada saat kejadian itu kan kayak semacam ada suatu keberhasilan misi ini, ya kan? Berarti kan itu ada garis komando yang sangat terstruktur dan ibaratnya benar-benar itu yang kita sayangkan dari Komnas HAM sendiri tidak tuntas dalam melakukan penyidikan ya, gitu. Padahal kalau tuntas pasti ketemu, ya kan? Kalau sekelas dari Komnas HAM itu harusnya, karena gini, pemeriksaan saksi yang ada di Komnas HAM waktu itu, saya hadir dan saya juga ikut mendampingi ya. Itu benar-benar kalau Pak Khairul Anam itu emang benar-benar memperhatikan dan benar-benar peduli masalah ini sebetulnya, gitu. Dan proses penyelidikan yang dilakukan itu memang benar-benar intens, dan tapi ternyata setelah itu ya itu berubah ketika ada rekomendasi dari Komnas HAM itu. Jadi Komnas HAM sendiri ada 4 rekomendasi. Ini 4 orang laskar yang merupakan kategori pelanggaran HAM, ya, itu terus mendalami penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza ya, hitam dan silver ya, mengusut lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api ilegal ini maksudnya apa gitu? Maksudnya Komnas HAM rekomendasinya kayak begitu. Terus meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan, sesuai dengan standar hak asasi manusia. Nah, kalau sesuai dengan standar hak asasi manusia, harus sesuai dengan standar hak asasi manusia. Ini kan pelanggaran HAM. Sampai 6 orang meninggal dalam waktu bersamaan itu, ya kan? Maksudnya dalam waktu sehari itu meninggal 6 orang. Itu kan benar-benar 1 orang aja, berarti orang yang dipidana putusan
hukuman mati itu masih boleh memberikan apa ya, permintaan terakhir, terus apa, ada yang boleh tobat dulu, sholat tobat. Ini kan enggak, ini langsung aja gitu. Nah, kalau kepemilikan senjata ini kan itu harus dibuka lagi gitu loh. Sesuai enggak? Udah pernah uji balistik, begini begitu, bener nggak? Udah pernah. Jadi Komnas HAM udah ada yang tahu belum? Seperti itu. Nah, sidik jarinya apanya semua lengkap, harus ada gitu. Dan dilaporkan ini kan ke presiden. Ya, harusnya kan kayak kalau misalnya emang ini taruhlah ini anggap urgenitasnya ya, dilaporkan ke presiden ya. Padahal ya tiap tahun bisa juga, maksudnya nggak pernah juga, baru kali ini kan langsung dilaporkan presiden terus dimuat di media bahwa dia udah. Padahal atensinya kan dari presiden sendiri ini harus diusut tuntas, gitu loh. Diusut tuntas kan berarti kan harus ada komunikasi yang miss dianggap dari oleh Komnas HAM bahwa presiden menginginkan usut tuntas, ini ada pelanggaran HAM apa nih berat, karena 6 orang meninggal gitu. Jadi itu yang kita sangat sayangkan sekali. Jadi yang perlu ditegaskan juga apa, Komnas HAM juga harus lihat itu menghilangkan barang bukti, terus menghapus video-video, diperiksain handphone. Maksudnya apa gitu loh? Kalau emang ini mau law enforcement, penegakan hukum, apa yang takut? Kan udah ada, saya bilang tadi, apa, udah ada aturannya gitu loh, terkait masalah kalau misalnya polisi melakukan penembakan, tapi dalam koridor penegakan hukum, itu kan udah ada jelas gitu loh, dari diatur di rule engagement-nya. Gitu. Jadi di dalam rule engagement itu juga sebetulnya kan kalau melakukan perlawanan kan dikasih tahu polisi. Ini kan tahu-tahu kalau misalnya gini, saya kalau memaksa itu tahu itu polisi ya nggak berani juga gitu loh. Masa mau langsung lawan polisi kan nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kalau itu polisi dan tidak memberikan identitas kepolisiannya, baik baju seragam nggak ada, terus atau kartu atau rencana polisi, ya kita polisi nih kan pasti berhenti, maaf pasti gitu. Jadi maksudnya ini temuan dan rekomendasi Komnas HAM perlu dikritisi ya Pak ya? Ya iya, itu kita lebih, makanya saya bilang tadi, sebetulnya saya juga nggak begitu tertarik dengan apa judul ini gitu loh, menimbang peluang pengadilan internasional. Kita yang penting ini kan kita keluarga itu minta keadilan. Ketika kita minta keadilan, kita coba Komnas HAM dengan penuh harapan waktu itu keluarga, begitu dengan hasil rekomendasi itu, ya, itu langsung drop semuanya. Kok ini gitu. Padahal dalam proses ini kita udah